Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Roy Suryo, Rismon Shenipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah bersurat ke Irwasum Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Ketiga tersangka meminta penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dihentikan. Pengacara Roy Suryo CS Refli Harun mengatakan langkah itu dilakukan karena banyaknya kecerobohan yang dilakukan polisi sejak awal menangani kasus tersebut. Refli menyinggung ada yang mengkritik langkah pihaknya menyurati Irwasum. Padahal menurutnya Irwasum berwenang mengawasi kinerja anggota Polri. Roy Suryo CS juga telah mengajukan gugatan atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu diajukan untuk menjadi pesan agar pasal-pasal KUHP tak digunakan untuk mengkriminalisasi peneliti. Ada 9 tadi ya? Ada 9. Banyak sekali kecerobohan-kecerobohan penyidik dalam melakukan proses penyidikan ini. Itulah sebabnya kami kemudian mengirim surat ke Irwasum. Lalu kemudian ada yang mengatakan dengan sok tahu mengatakan, waduh bodoh sekali di Bala RT. Kok mengirim suratnya ke Irwasum? Nah, itu mereka nggak paham. Ya kita paham kalau minta menghentikan penyidikan ya ke penyidik. Cuman yang kita bicara itu adalah governance, ya. Governance penyidikan kasus ijazah secara umum, baik di Bareskrim Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Makanya kita mintanya ke Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri sana yang wilayah kerjanya seluruh Indonesia dan kemudian bosnya pengawasan. Tim hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menyambangi Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Hari ini saya lihat situasi media. Ketua Tim Hukum Joko Widodo kembali mendatangi Mapolda Metro Jaya Jumat siang. Kedatangannya bertujuan untuk memberikan keterangan tambahan sebagai saksi. Selain pemeriksaan tambahan, kedatangan mereka juga memastikan status para tersangka tetap berjalan dan tidak ada pencabutan status hukum seperti yang pernah diajukan pihak lain. Pihaknya menegaskan bahwa tim hukum ini telah dibentuk secara resmi oleh Joko Widodo sejak 2 bulan lalu untuk menangani persoalan hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia. Siap. Jadi intinya kedatangan saya ke sini ini pemeriksaan tambahan. Selain itu mengcross-check beberapa laporan dan juga menyampaikan kepada Polda Metro untuk minggu depan. Ini sudah habis waktu nih. Saya rasa dilanjutkan saja untuk pemeriksaan ahli bagi tersangka karena haknya sudah diberikan. Jadi jangan juga nih ada opini lagi nih berkembang bahwa ini sudah lewat waktu dan lain-lain sebagainya. Padahal ini kesempatan yang kita berikan kepada pihak tersangka untuk mengajukan saksi ahli, ya seperti apa yang diajukan pada saat gelar perkara khusus. Karena gini, rekomendasi gelar perkara khusus itu mewujudkan untuk pemeriksaan pemeriksaan ahli mereka. Itu yang pertama. Terus status tersangka itu tetap tidak dicabut. Ya, berbeda dengan yang diajukan Egy Sujana dan DHR, yaitu dia mengajukan restoratif justice. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bersama kami pengacara Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sengaji dan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat sore Bang Sengaji, Mas Ade. Selamat sore Mbak Dianda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Ade terlebih dahulu. Pak Ade, apa sudah ada informasi nih mengenai pelimpahan perkara ke Kejaksaan ini kapan? Apa sudah P21 saat ini? Untuk saat ini setelah saya pemeriksaan kita mengajukan surat untuk segera melakukan pelimpahan di Kejaksaan. Terus kemudian ada juga surat dari pelapor Pak Lejumanan itu untuk agar dikoordinasikan terkait penahanan, itu permohonan semua ya. Jadi terus pemeriksaan saya ini menjurus juga kepada spill sedikit. Salah satunya adalah alat apa sih yang digunakan dalam melakukan meneliti jasa Bapak Presiden Joko Widodo sepengetahuan saya. Jadi ini saya spill sedikit satu pertanyaannya. Jadi saya lihat titik kulminasinya meningkat pada terkhusus penyesuaian alat bukti untuk pasal manipulasi
data elektronik ya, sepertinya seperti itu. Itu yang saya lihat, sehingga berarti tambahannya ini merupakan petunjuk jaksa, sehingga besar harapan kami bahwa jaksa juga ini harus mempertimbangkan penahanan ya. Jadi saya melihat seperti itu sih, tapi apapun itu ya kita lihat apakah pelimpahan akan segera dilaksanakan oleh Baik. Polda Metro Jaya. Tapi kami minta minggu depan lah, jadi biar nggak berlarut-larut juga, adilan gitu, segera gitu. Baik. Gitu Mbak Diandra. Pak Sangaji, Anda melihatnya seperti apa sampai saat ini kasus belum dilimpahkan juga ke kejaksaan? Selamat sore Mbak Diandra ya. Pertama saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Ade dan teman-teman mendatangi Polda Metro Jaya meminta segera berkas perkara P19 itu dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum, saya kira itu karena kritik keras kami kemarin di Polda Metro Jaya bahwa ini sudah lewat batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang ya. Kita ini menegakkan hukum, kita bukan melaksanakan suatu kebiasaan yang selalu menabrak aturan hukum. Pada saat P19 itu keluar, itu kan tanggal 27 Februari kalau saya tidak salah ya, 27 Januari mohon maaf. Dan kemudian dari tanggal 27 Januari setelah diterima berkas P19, maka kita mendasarkannya baik pada undang-undang lama, Undang-Undang 8 tahun 1981 yaitu KUHP yang lama maupun juga KUHP yang baru, itu tetap sama bahwa penyidik itu diberikan batas waktu 14 hari untuk merampungkan berkas perkara. Nah, kami melihat bahwa penyidik Polda Metro Jaya belum melaksanakan KUHP secara profesional, belum melaksanakan undang-undang sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang itu sendiri, yaitu dalam tempo 14 hari setelah penyidik menerima berkas perkara P19, maka harus dirampungkan seluruh pemeriksaan terhadap apa yang menjadi petunjuk jaksa. Petunjuk jaksa itu kan ada 3 yang disebutkan dalam P19, yaitu dalami lagi 120 keterangan saksi yang katanya sudah 120 orang diperiksa, kemudian dalami lagi ahli yang sudah diperiksa adalah 22 ahli, kemudian dalami lagi 709 barang bukti yang sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Dan kami memanfaatkan dalam tempo 14 hari itu, kami sudah mengajukan beberapa ahli dan beberapa saksi gitu. Seharusnya menurut kami, pandangan kami bahwa penyidik Polda Metro Jaya tidak perlu menunggu arahan atau permintaan dari Bang Ade. Seharusnya sebelum 14 hari tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang itu seharusnya berkasnya sudah dikirimkan. Karena apa? Karena kita bicara soal bagaimana penyidik memberikan satu kepastian hukum yang sudah dibuat oleh undang-undang gitu. Jadi ini bukan satu kebiasaan yang harus kita pelihara bahwa penyidik selalu lalai dalam melaksanakan penyidikan gitu. Sehingga kami memandang bahwa kalau seandainya berkas perkara ini dikembalikan lagi kepada penuntut umum, maka bisa ada 2 kemungkinan. Pertama adalah dikembalikan karena sudah melebihi batas waktu, atau kemudian yang kedua dikembalikan bersama dengan SPDP sehingga berkas perkara itu dianggap tidak ada lagi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Baik. Bang Ade, bagaimana tanggapannya? Ini ada 2 kemungkinan kalau kata Pak Sangaji tadi ya, dikembalikan atau dikembalikan bersama SPDP. Menurut Anda? Itu kan kemungkinan analisa hukum dari saudara Bang Sangaji. Ya. Jadi artinya apapun yang di pendapat hukum atau opini ya yang sudah dimainkan dari berapa bulan yang lalu, sudah 8 bulan ya. Dan memang ini panjang kok. Jadi gini Mbak Diandra, bahwa SPDP itu kalau kita berbicara penyidikan, SPDP itu kalau dikembalikan, sepengalaman saya pernah juga menangani kasus ya, dikembalikan itu hampir beberapa kali SPDP itu, kemudian terbit SPDP baru. Itu seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa ini sudah sampai batas waktu, saya rasa itu pendapat Bang Sangaji, silakan saja. Tetapi yang kami perhatikan di sini adalah bagaimana hal tersebut dilanjutkan di pengadilan saja, termasuk saksi-saksi ahli yang belum sempat diperiksa. Misalkan katakanlah ada beberapa saksi yang belum diperiksa oleh Polda Metro terkait pengajuan daripada para tersangka ya silakan saja. Terus saya mau menanggapi satu hal terkait batal
demi hukum ya. Kalau batal demi hukum itu kan itu tidak seperti itu pemahaman yang bisa menghentikan penyidikan itu. Yang dimaksud dengan batal demi hukum itu bila mana meninggal dunia ya, tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana, daluarsa, nebis in idem. Nah, pertanyaannya kan akan timbul tuh, nebis in idemnya di mana? Baik. Terus kemudian bukan tindak pidananya, orang tuh statusnya tersangka, kan begitu. Terus kemudian kalau berbicara batas waktunya habis kan masih dalam tahap pemeriksaan ya kan. Baik. Jadi saya rasa batal demi hukum itu sangat sulit didapatkan oleh teman-teman. Jadi tapi itu soklah itu hak mereka mau menyampaikan seperti itu apapun itu, karena saya lihat kenyataannya belum ada SP3, belum ada penghentian, dan kalaupun dilakukan penghentian atau dianggap bahwa ini sudah selesai batas waktu, ya sudah, Bang Sangaji kan senang kan sama saya juga, kita bisa jalan-jalan ke Singapura sama Pak Roy, nanti saya belikan tiket lah Pak Roy, kita jalan-jalan ya kan, udah batas waktunya udah habis kok, kita udah bisa jalan-jalan dong, berarti pencekalan sudah ada gitu loh. Bang Sangaji, tanggapannya? Ya, pertama Bang Ade, ini bukan pendapat hukum saya ya. Jadi perlu saya koreksi, ini bukan pendapat hukum saya. Ini bukan legal opinion saya, tetapi ini adalah kaidah atau norma yang sudah diatur secara terang, sudah diatur secara ketat di dalam KUHP yang baru maupun di KUHP yang lama. Saya ambil contoh misalnya begini. Pada saat penyidik mengirimkan berkas perkara kepada kejaksaan tanggal 13 Januari, maka kejaksaan melaksanakan perintah undang-undang, yaitu sebelum 14 hari atau sebelum lewat 14 hari, maka sudah harus keluar pendapat kejaksaan. Dan tanggal 27, pas 14 hari, kejaksaan langsung mengeluarkan P19. Artinya, kejaksaan sebagai satu lembaga penegak hukum itu begitu comply terhadap kaidah norma yang sudah diatur di dalam KUHP terkait dengan tenggang waktu. Karena kita bicara terkait dengan aspek formil dari suatu penegakan hukum gitu. Di pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru juga dijelaskan bahwa 14 hari setelah penuntut umum mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk, maka batas waktu 14 hari itu harus dimanfaatkan oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk merampungkan berkas perkara pemeriksaan gitu. Artinya apa? Hukum telah memberikan batas waktu kepada aparat penegak hukum, kepada institusi penegak hukum, supaya mereka tidak menggunakan kewenangan melampaui batas yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi mohon maaf Bang Ade, ini bukan opini hukum saya, ini bukan pendapat hukum saya, atau ini bukan tafsiran hukum saya, tetapi ini kaidah norma yang saya sampaikan kepada Bang Ade dan juga saya sampaikan kepada publik, terutama juga saya sampaikan kepada Polda Metro Jaya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah terkait dengan batal demi hukum. Ya, nah ini ada yang menarik ini Bang Ade. Saya mau tanya dulu kepada ya, kalau Bang Ade bisa jawab pertanyaan saya. Sebetulnya penyidikan ini menggunakan KUHP yang lama atau KUHP yang baru nih Bang? Halo Bang Ade. Jadi begini Pak Gofur, kalau sudah selesai dan batas waktu sudah habis, kan senang kan kita kan, berarti sudah selesai dong. Ya udah kita jalan-jalan aja, karena kan Pak Tifa, Bu Tifa, teroris lah ya, Tifa, Roy Richmond, berarti sudah ada pencekalan lagi. Ya udah kita jalan-jalan aja. Ya kan? Mau menggunakan KUHP mana? Tanya ke penyidik lah Pak, jangan tanya ke saya. Oke, berarti saya jawab ya buat Bang Ade ya. Oke. Ya, berarti itu udah tahu jawabannya, apa nanya? Iya, kenapa saya katakan itu penting? Karena saya ingin membantah keterangan Bang Ade terkait dengan batal demi hukum. Saya ingin menggunakan dasar hukum, Bang. Saya tidak menggunakan opini, saya tidak menggunakan pendapat. Saya sudah menggunakan percayaan saya, karena saya menggunakan KUHP. Ya, benar, Bang? Benar. Kalau kita menggunakan KUHP yang lama, diatur dalam pasal 109. Dicekal kan? Ya udah bagus lah. Ya kan? Betul, Bang. Saya jawab buat Abang. Kalau kita menggunakan KUHP yang lama di pasal 109, alasan penghentian penyidikan itu hanya 3 alasan. Dan itu limitatif. Yaitu pertama tidak cukup bukti, kedua perkara tersebut bukan tindak pidana, dan yang ketiga adalah batal demi hukum. Begitu kita terapkan KUHP yang baru di pasal 74, alasan SP3 diperluas. Jadi demi hukum itu
Bukan seperti yang disampaikan Bang Ade tadi. Karena kalau udah lewat 14 hari, penuntut umum mengembalikan berkas perkara, dan seharusnya ketika dikembalikan penyidik kemudian mengeluarkan SP3, yaitu penghentian penyidikan batal demi hukum. Udah bukan tersangka nih sekarang nih. Silakan Pak Ade, tanggapannya. Ya, artinya begini, saya mau nanya sama Bang Gofur juga bahwa berarti kan yang tahu kan Bang Sangaji kan, jadi berarti sekarang statusnya udah bukan tersangka ya Pak Sangaji? Ya masih tersangka lah Bang, belum pelimpahan berkas perkara dan tersangka, belum tahap 2, ini masih tahap 1 Bang. Iya, maksudnya kan tadi dikatakan bahwa kalau bisa menjalankan 109 berarti sekarang sudah lewat waktu ya 14 hari. Berarti statusnya sekarang Mas Roy dan kliennya Bapak itu udah bukan tersangka dong ya? Ini, kenapa batas waktu itu? Kami berharap bahwa ketika berkas ini dikembalikan ke kejaksaan, kejaksaan juga menggunakan kewenangan prapenuntutannya dengan mengembalikan berkas perkara bahwa tanpa melihat substansi loh ya. Jadi hukum acara bekerjanya begini. Tanpa dia melihat substansi bahwa berkas sudah dipenuhi oleh penyidik, bahwa keterangan saksi sudah didalami, bahwa keterangan ahli juga sudah didalami. Begitu lewat 14 hari, dan 14 hari itu sangat dipegang teguh oleh pihak kejaksaan, maka pihak kejaksaan dengan kewenangan prapenuntutan yang mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Polda Metro Jaya, artinya berkas itu tidak bisa di-P21-kan oleh jaksa penuntut umum, sehingga penyidik bisa menggunakan kewenangan yang ada pada pasal 24 KUHP yang baru, yaitu menghentikan penyidikan, yaitu demi hukum. Karena begitu berkas perkara dikembalikan oleh pihak kejaksaan dan tanpa mereka melakukan P21, berarti perkara tersebut sudah tidak bisa lagi dilakukan penuntutan di pengadilan. Seperti itu Bang, cara bekerja sistem hukum acara pidananya gitu Bang. Baik, Pak Ade, tanggapannya? Pak Ade? Baik, saya ke Pak Sangaji kembali. Berarti artinya Anda melihatnya tenggat waktu 14 hari selanjutnya ini sudah batal demi hukum mestinya ya Pak Sangaji? Begitu, karena gini, kenapa undang-undang itu memberikan batas waktu? Kenapa undang-undang tidak memberikan kelonggaran waktu yang cukup panjang kepada penyidik? Karena ini demi kepastian hukum dan ini demi hak asasi seseorang gitu. Kalau hak asasi seseorang dikerangkeng, kemudian dalam batas waktu yang tidak ditentukan oleh undang-undang, maka itu pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia gitu. Baik. Tetapi undang-undang memberikan perlindungan kepada tersangka, kemudian batas waktu P19 itu diberikan oleh undang-undang, maka penyidik Polda Metro Jaya harus bekerja keras. Kalau penyidik Polda Metro Jaya mau serius, jangan menetapkan tersangka seseorang, tetapi begitu berkas berkas perkara dikembalikan dengan petunjuk, kemudian undang-undang sudah memberikan batas waktu 14 hari, lantas tidak dilaksanakan oleh penyidik. Ya itu namanya penyidik tidak serius dong, berarti main-main dong. Pak Ade, silakan tanggapannya terakhir. Ya, tanggapan saya bahwa kemudian ya persoalan ini masih bergulir ya, paling tidak kalau memang ini sudah batas waktunya berakhir, ada pelanggaran dari para penyidik atau menyalahi aturan KUHP dan KUHP baik yang baru maupun yang lama, monggo silahkan melakukan upaya hukum, baik itu Prapit melaporkan kepada Propam, kan ada jalannya semua, monggo silahkan. Baik. Kita hadapi dan kita tunggu ya. Baik. Jadi saya anggap bahwa apapun narasi, apapun pendapat hukum itu sah-sah saja. Tetapi mulai hari ini saya merasa senang karena ini adalah pemeriksaan sudah selesai dari saya, dan semoga minggu depan ini sudah menjadi tahapan P21. Ya itu yang atau dilimpahkan kembali ke kejaksaan. Mudah-mudahan segera di P21 Mbak Diandra gitu loh. Baik. Kami senang lah, artinya sudah mulai masuk tahapan penyidikan lagi. Baik, terima kasih Pak Ade Darmawan dan juga Pak Sangaji sudah bergabung dengan Anju sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.